Setiap tahun, APBN selalu meningkat seiring dengan perkembangan ekonomi. Dan akan terus meningkat pada tahun berikutnya. Pengelolaan keuangan negara yang terus meningkat, serta kekayaan negara yang terus bertambah menjadi tugas pokok dari Kementerian Keuangan. Dalam menyusun rancangan APBN, Kementerian Keuangan memperhatikan kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal, rencana kerja pemerintah, dan prioritas anggaran. Rancangan APBN tersebut akan dibahas bersama DPR untuk disepakati menjadi APBN, kemudian menjadi arah kebijakan ekonomi pemerintah selama 1 tahun. Dalam APBN, penerimaan negara berasal dari sektor perpajakan yang terdiri dari pajak, kepabeanan dan cukai, dan penerimaan negara dari sektor non-perpajakan. Ketika pemerintah akan melakukan kebijakan perluasan pembangunan, maka pemerintah akan mengeluarkan surat utang negara untuk mendapatkan pembiayaan tambahan. Agar alokasi anggaran lebih efisien dan efektif, Kementerian Keuangan mengkaji inisiatif rencana anggaran yang diajukan kementerian dan lembaga. Untuk melaksanakan pemerataan pembangunan, Kementerian Keuangan mengalokasikan dana pembangunan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Kementerian Keuangan juga bertugas melakukan pencairan anggaran untuk mendukung pelaksanaan pembangunan. Semua hasil belanja modal pemerintah akan dicatat sebagai aset negara. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Kementerian Keuangan senantiasa meningkatkan kompetensi pegawai, melakukan audit dan review terkait dengan pelaksanaan kinerja dan keuangan, serta menjadi penggerak utama untuk selalu melakukan perbaikan demi meningkatkan kualitas hasil kerja. Kode etik dan kode perilaku PNS di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan PMK nomor 190 tahun 2018 bahwa perilaku pegawai harus berlandaskan pada nilai dasar ASN dan nilai-nilai Kemenkeu. Kode etik dan kode perilaku pegawai Kemenkeu berdasarkan pada nilai integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Nilai integritas. Pegawai harus berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar, serta selalu berpegang teguh pada kode etik dan prinsip-prinsip moral. Bersikap netral dalam pemilihan capres dan cawapres, kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta anggota legislatif pusat dan daerah. Tidak menemui pihak yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Tidak memasuki tempat yang dipandang tidak pantas. Bijak dalam bermedsos, tidak bertindak sewenang-wenang, melakukan bullying dan pelecehan, tidak menunjukkan gaya hidup hedonisme, tidak bersikap, berucap, dan berperilaku yang tidak sesuai dengan identitas seksual dan gender. Nilai profesionalisme. Pegawai harus bekerja dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik, penuh tanggung jawab, dan komitmen yang tinggi. Menjaga informasi dan data rahasia. Disiplin dalam memanfaatkan waktu kerja, mengindahkan etika berkomunikasi dalam bercakap-cakap, bertelepon, menerima tamu, dan surat menyurat. Berpenampilan dan berpakaian sesuai standar etika. Tidak bertato di bagian tubuh yang terbuka. Nilai sinergi. Pegawai harus berkomitmen membangun dan memastikan kerjasama internal yang produktif dan harmonis untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Bersikap kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas. Tidak memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak menyebar hoaks, ujaran kebencian, dan menimbulkan permusuhan. Memberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah ketika rapat maupun tugas kedinasan. Nilai pelayanan.
Pegawai harus memberikan pelayanan untuk para pemangku kepentingan dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman. Bersikap adil dalam memberikan pelayanan. Menerima pihak lain yang tidak terkait pekerjaan di luar jam kerja. Izin kepada atasan sepanjang tidak mengganggu pekerjaan. Nilai kesempurnaan. Pegawai harus senantiasa mengupayakan perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik. Tidak menghalangi upaya inovasi yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pelajari selengkapnya di www.sdm.kemenq.go.id/peraturan. Kementerian Keuangan sebagai institusi yang mengembangkan otoritas pengelolaan bidang fiskal dan kekayaan negara memiliki visi menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21. Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Keuangan memiliki 5 misi yang salah satunya adalah menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya. Kemampuan sumber daya manusia dalam menghadapi kompetisi dan tantangan perubahan merupakan kunci kesuksesan sebuah organisasi. Kementerian Keuangan bertekad untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan pada masyarakat melalui peningkatan kualitas, penempatan, dan sistem karir yang jelas, serta keakuratan dan kecepatan penyajian informasi sumber daya manusia yang diwujudkan salah satunya dengan manajemen talenta. Manajemen talenta merupakan salah satu strategi peningkatan kualitas yang memberikan kesempatan yang sama dalam pengembangan karir dan sarana perwujudan aktualisasi diri pegawai. Manajemen talenta dirancang untuk mencari, mengelola, mengembangkan dan mempertahankan talent terbaik Kementerian Keuangan sebagai calon pemimpin masa depan. Talent terbaik akan mengisi posisi strategis yang diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian visi, misi, dan strategi organisasi. Tertarik untuk jadi talent? Mari sukseskan manajemen talenta Kementerian Keuangan.